Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara, kembali kita bertemu di dalam channel YouTube Yehuda di Hargo. Saudara, firman yang akan kita bahas ini berdasarkan kebenaran dalam Alkitab. Mengenai judul daripada firman Tuhan yang akan kita bahas ini ialah banyak orang Kristen yang tidak memiliki keselamatan. Saudara, pada hari-hari terakhir kejahatan manusia besar di bumi. Skala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan juga kasih manusia itu semakin dingin, mencintai dirinya sendiri, sombong, dan menjadi hamba uang. Saudara, banyak orang yang tidak peduli akan Tuhan, dan Tuhan hanya dijadikan alat solusi segala masalah yang dihadapi. Kesadaran bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan, dan juga keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita ini bermanfaat atau bernilai di hadapan Tuhan bukan keberadaan kita di dunia, oleh karena kita punya kekayaan, harta, dan kedudukan. Saudara, siapakah yang menjadi pusat hidup kita? Saudara, Tuhan atau mamon atau harta? Dan juga apa peran kita di dunia ini bagi Tuhan? Seharusnya kita itu punya kontribusi, sebab Tuhan menginginkan kita sebagai terang dan sebagai garam. Dan juga apa dampak dalam kehidupan ini bagi orang lain. Saudara, orang yang sadar dirinya bahwa menerima kasih karunia daripada Tuhan ini, tentunya kita ini sadar siapa kita ini di hadapan Tuhan, bukan siapa kita di hadapan dunia. Saudara, firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membawa perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, orang yang saat ini hatinya masih diselubungi, dia tidak akan menyadari keadaan dirinya sendiri, saudara. Maka kita membutuhkan kepada Tuhan yang akan membukakan selubung hati yang menutupi hati kita ini, sehingga kita ini menjadi orang yang sadar. Saudara, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga
mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran daripada Allah. Saudara, orang yang dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini, yaitu orang yang senantiasa fokusnya pada kebutuhan jasmani dan berpikir secara duniawi. Dia tidak akan memiliki daya juang atau semua semangat dan tanggung jawab untuk mengerti akan kehendak Allah, agar manusia ini bisa mencapai kesucian Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan yang daripada Tuhan oleh karena dosa. Dan virus dosa melumpuhkan sistem ilahi, karena sifat dosa itu menajiskan hadirat Allah. Maka manusia kehilangan power ilahi atau energinya dan kuasa daripada Tuhan yang menjadi pagar jasmani dan pagar rohani. Itu sudah tidak ada lagi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga manusia itu berjalan dengan hawa nafsu dagingnya, sehingga mempunyai jiwa yang keruh dan tidak lagi menyadari bahwa dirinya itu membutuhkan perbaikan dan juga tidak punya keinginan untuk diperbaiki. Ketidakmampuan untuk melakukan, memahami keinginan hal-hal yang rohani, hal-hal yang bertalian dengan kehendak roh. Oleh karena hatinya tertutup oleh ilah-ilah daripada dunia. Saudara, standar keselamatan itu adalah hidup dalam kebenaran dan juga berkarakter Kristus, bukan amal kebajikan dan berbuat kebaikan. Dalam pengertian kita, keselamatan itu adalah hidup benar dan standarnya berkarakter Kristus, bukan karena amal kebajikan atau karena perbuatan yang baik. Saudara, firman Tuhan yang ditulis di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, keselamatan bukan hasil daripada kita berbuat kebaikan, tapi semata-mata karena kasih karunia, rahmat daripada Tuhan, yang olehnya kita mendapatkan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian juga ditulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang bunyinya hampir sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Saudara, jadi kita ini diselamatkan bukan karena kita itu bisa berbuat baik, kemudian karena amal kebajikan kita,
kita bisa diselamatkan. Di dalam kekristenan, keselamatan itu adalah cara yang daripada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Karena kekuatan, kuasa daripada Tuhan. Yesus Kristus adalah kekuatan daripada Allah yang mampu menyelamatkan. Jadi standar keselamatan di dalam Kristen itu adalah hidup dalam kebenaran dan harus mempunyai atau berkarakter Kristus. Jadi bukan hanya sekedar karena kebajikan yang kita buat atau kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Semua ini di hadapan Tuhan adalah kain kotor. Itu yang ditulis oleh firman Tuhan di dalam Yesaya. Jadi kebaikan itu di pemandangan Tuhan itu seperti kain kotor. Kebaikan manusia, kebajikan manusia itu di hadapan Tuhan itu sebagai kain kotor saja. Kita memerlukan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan itu untuk bisa kita selamatkan. Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, yang berarti manusia telah kehilangan power ilahi. Sehingga saudara, kita tidak punya kemampuan untuk melakukan atau memahami keinginan-keinginan hal yang rohani atau hal-hal yang bertalian dengan kehendak roh. Matius 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Jadi saudara, kita kalau bisa melihat dengan mata hati kita dan bisa mendengar kata hati kita, kita akan mengerti kebenaran ini. Firman Tuhan jelas berkata, tetapi berbahagialah jika matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Firman Tuhan itu jelas kalau mata hati kita terbuka. Tapi kenapa di sini dikatakan karena banyak nabi, imam atau pendeta sekalipun, orang Kristen ini belum tentu mata hatinya terbuka sehingga dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Itu bukan karena orang Kristen yang sudah berpengetahuan dengan teologinya, tapi itu masalah
hati yang dibuka oleh Tuhan. Jadi orang yang dengan sungguh-sungguh hati berbalik kepada Tuhan, seperti firman Tuhan yang dikatakan, dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia di balik panggilan orang Kristen. Karena ketidakmampuan orang Kristen untuk mendengar dan melihat apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah, itulah sebabnya banyak orang Kristen itu tidak akan memiliki keselamatan. Saudara, Allah yang penuh anugerah dan kemurahan itu sebetulnya telah menyediakan perlengkapan, kekuatan untuk mencapai kesucian Allah, sehingga kita dapat mengerti kehendak dan rencana Allah. Firman itu telah turun ke dunia menjadi manusia. Barang siapa mengasihinya dan hidup di dalam kebenaran, dia akan menyatakan dirinya. Jadi Yesus akan menyatakan dirinya dalam diri orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, jadi kita seharusnya bisa memahami, karena kekristenan, pemahaman kekristenan ini dalam soal keselamatan ini, keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Keselamatan memerlukan kekuatan daripada Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, kehilangan power ilahi atau energi dan kuasa ilahi untuk mampu mengerti kehendak dan rencananya Allah. Lain halnya dengan agama. Agama dalam memahami mengenai keselamatan itu adalah dengan cara manusia itu sendiri berbuat banyak amal kebajikan dan melakukan perbuatan baik dan menghindari dari dosa, maka dia nanti akan mencapai keselamatan itu. Jadi pemahaman dalam Kristen arti keselamatan dengan pemahaman dari agama mengenai keselamatan itu berbeda. Jangan dicampur adukkan, sehingga nanti timbul hal-hal yang berbeda, saudara, yang bisa menimbulkan konflik. Jadi dalam kekristenan itu jelas dikatakan bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi oleh rahmat-Nya yang besar, kasih karunia daripada Tuhan yang memberikan kita kemampuan, kekuatan. Itu ya, dengan bantuan daripada Roh Kudus yang memimpin kita, saudara. Itu arti keselamatan di dalam kekristenan yang membutuhkan kekuatan Tuhan karena tidak berdayanya daging. Saudara, Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Hanya orang yang diurapi Roh Kudus yang memiliki peluang untuk dapat dikendalikan oleh
Roh Allah. Sebab pengurapan itu berfungsi sebagai kemampuan untuk menghidupkan roh kita yang tidak aktif karena dosa. Untuk bisa melakukan kehendak Allah, Roh Kudus menuntun roh manusia untuk bisa sepikir dan seperasaan dengan Allah, untuk menguasai kehidupan ini melalui jiwa. Hidup adalah medan pergumulan di mana manusia menentukan keadaannya dan nasibnya sendiri. Seseorang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan oleh keputusan dan tindakannya. Kalau keputusan dan tindakannya itu salah, ya tentunya kita akan menerima konsekuensi daripada keputusan dan tindakan kita. Dan keputusan dan tindakan kita itu terjadi dari pandangan kita. Jadi kita harus mempunyai pandangan yang benar mengenai Allah itu. Ya. Sekali kita pandangannya itu salah, maka keputusan dan juga tindakannya pasti juga akan salah. Dan konsekuensinya sungguh sangat berat dan mengerikan. Saudara, Allah memelihara dan melindungi makhluk ciptaannya, tetapi Ia tidak bisa memelihara atau melindungi manusia yang tidak mau dipelihara atau dilindungi. Manusia yang tidak mau dipelihara dan dilindungi ini adalah manusia yang mau bertindak bebas, mau bertindak sekehendaknya sendiri. Ya, itu orang yang tidak mau dipelihara oleh Allah, tidak mau dilindungi oleh Allah, dia mau cari perlindungan dengan kekuatannya sendiri, pemeliharaan dengan akalnya sendiri. Itu orang-orang yang tidak mau bersandar pada Allah. Saudara, sesungguhnya ada rahasia besar yang menjadi kehendak Bapa, bahwa proyek keselamatan dalam Yesus Kristus itu sebetulnya mempersiapkan untuk menjadi manusia baru dengan moral dan kecerdasan yang dipulihkan, yaitu diberikan power ilahi atau disebut kabot, agar manusia dikembalikan kepada rencananya semula, rancangan Allah yang semula, agar manusia itu diberikan kemampuan untuk mengelola alam semesta dengan kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Allah. Jadi kekristenan itu bukan saja hal masuk surga atau diizinkan untuk hidup kembali di dalam alam yang baru, yaitu Yerusalem baru. Tetapi juga kekristenan ini menyangkut mengenai pahala, yang pahala ini tidak bisa diterima oleh orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Ya, jadi keselamatan agama dengan keselamatan Kristen lain. Kristen itu yaitu kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan, masuk surga dan mendapatkan pahala. Sebab firman itu juga berkata, yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Bunyinya demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Yang disebut menghakimi dunia itu dunia yang akan datang. Dan jika penghakiman dunia
berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita ini akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi perkara-perkara di dunia ini dianggapnya perkara-perkara yang biasa. Itu harus bisa dihadapi. Karena kita nantinya akan memerintah dunia yang akan datang. Dan juga bahkan akan memerintah malaikat-malaikat. Jelas-jelas ini tertulis di dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Jadi saudara, Allah mempersiapkan orang-orang percaya yang sudah lulus menjadi muridnya Tuhan Yesus, nantinya akan menjadi calon menggantinya Lucifer dan juga malaikat-malaikat yang jatuh sebagai pejabat-pejabat sorga yang akan memerintah kerajaan sorga ini. Mereka adalah pangeran-pangeran sorgawi, keluarga Allah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi keluarganya Allah. Ya. Jadi tidak sama dengan orang-orang yang beragama. Ya. Orang yang di luar Kristus itu tidak bisa menjadi keluarga Allah. Dia hanya bisa menjadi keluarga manusia, bukan keluarga Allah. Jadi itu harus kita pahami. Saudara, sekarang kita akan juga mengamati banyak orang Kristen yang tidak memiliki keselamatan. Karena keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, yaitu mengubah kodrat dosa. Kodrat dosa karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dia punya kodrat dosa. Menjadi kodrat ilahi. Ya. Kodrat ilahi itu adalah karakter Kristus. Jadi keselamatan adalah usaha Allah untuk mengubah manusia kepada rencananya yang semula. Untuk mengembalikan, merubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, yaitu berkarakter Kristus, berpikiran dan berperasaan yang ada di dalam Kristus. Itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, proyek keselamatan dalam Yesus Kristus untuk mempersiapkan manusia baru dengan kecerdasan dan kesadaran moral yang dipulihkan, yang punya power ilahi, agar mampu untuk mengelola alam semesta atau jagat raya dengan kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Allah. Saudara, sebelum kita lanjutkan, standar daripada orang yang diselamatkan itu adalah yang ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi standarnya untuk masuk kerajaan sorga itu kita harus lebih benar dari hidup keagamaan, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, jadi Allah itu telah mengadakan perjanjian yang besar dengan orang-orang percaya yang mau masuk dalam rencana dan kehendak Allah. Dan pasti janji itu akan digenapi. Tapi yang seperti dikatakan, kita inginkan keselamatan dan juga pahala, standarnya kita harus lebih benar dari keagamaan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita juga baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya mulai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini yang disebut kiamat. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita harus hidup sesuai dengan standar yang diberikan Allah, yaitu tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu sangat mungkin dilakukan hanya dengan beserta dengan Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan power ilahi, kekuatan dan kemampuan untuk melakukan semua itu. Saudara, orang beragama menekankan perbuatan baik, amal kebajikan, bermoral dan beretika yang baik, dan juga pelayanan sosial. Itu semuanya adalah pelayanan daging. Saudara, jika kita itu hidup dengan hal-hal yang dari daging, maka hukum alam akan menguasai dan mempengaruhi pandangan, sikap, reaksi, dan tindakan-tindakan kita terhadap situasi dan kondisi. Jika keinginan-keinginan dan harapan-harapan kita tidak tercapai, akan terjadi kecewa, stres, frustrasi, kemarahan, juga kebencian, pemberontakan, cenderung hidup penuh kemunafikan, dan menjadi orang yang hidup abu-abu dan menjadi murtad. Saudara, agama menekankan liturgi, tata cara beribadah dengan ritual keagamaannya. Tapi lain halnya dengan kekristenan itu. Itulah sebabnya saudara, janganlah kita mengikuti ibadah daripada orang-orang yang beragama. Karena Kristen itu bukan agama.
Kristen itu adalah ajaran. Karena Tuhan Yesus tidak membuat agama, melainkan Tuhan Yesus mengajarkan orang percaya menjadi murid Kristus. Saudara, sekarang kita akan melihat siapa saja yang bakal tidak selamat. Orang yang tidak akan memiliki keselamatan yaitu yang ibadahnya asal-asalan, hanya sebatas tradisi atau simpatisan, atau hanya sebatas rutinitas, sehingga pemahaman, pengenalan akan firman Tuhan ini sangat dangkal. Dia tidak bisa memahami firman-Nya, tidak bisa nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya ya, firman Tuhan berkata, karena tidak berpengetahuan mengenai Allah, tidak mengenal Allah secara benar, maka dia akan binasa. Yang juga orang yang di dalam kedangkalan dalam hal pengenalan akan Allah, harusnya orang percaya ini bertolak di dalam kedalaman firman. Semakin dalam mempelajari firman Tuhan, semakin kita akan terbuka mata hati kita. Saudara, orang yang hanya hidup di dalam kedangkalan firman itu akan menjadi orang-orang Kristen yang munafik, karena dia sungguhnya tidak mengenal Allah yang sebenarnya harus disembah. Dan juga tidak ada gairah, kerinduan akan Allah. Mereka itu beribadah hanya mencari kebutuhan hidup di dunia ini. Maka tidak heran banyak orang-orang Kristen yang hanya minta-minta dalam hal kebutuhan-kebutuhan yang di bumi. Itu yang disebut teologi kemakmuran, yang hanya yang dicari mereka hanya seputar kebutuhan yang di bumi. Mengenai keluarga, mengenai penghasilan dalam pekerjaan, berkat, mujizat, kesembuhan. Dan juga memperlakukan Allah sebagai hal yang biasa-biasa saja. Mereka semua itu menganggap Allah itu hanya yang biasa-biasa saja, karena mereka kurang menghormati Tuhan, menganggapnya hal yang biasa, ya. Dan juga memakai nama Allah dengan sembarangan, ya. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 dikatakan jangan sekali-kali memakai nama Allah dengan sembarangan, yang artinya semuanya menggunakan nama Allah hanya untuk menampilkan Allah sebagai tameng untuk mencari keuntungannya sendiri. Mereka akan mengajarkan pengajaran yang bukan daripada Tuhan, tapi mengatasnamakan Tuhan. Ini yang disebut jadi memakai nama Allah secara sembarangan. Dan juga mereka yang hidupnya sembrono, ya, lalai, dan juga tidak setia, tidak tekun, hidupnya sembrono, ya, asal-asalan saja, dan sangat meremehkan firman Tuhan. Akibatnya sangat fatal, saudara. Orang yang meremehkan firman Tuhan ini, ya, menganggap bahwa setiap firman ini, ya,
tidak punya pengaruh apa-apa bagi orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Saudara, di akhir zaman ini banyak orang itu meninggalkan imannya. Sehingga di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi, jika Anak Manusia itu datang, masih adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, di zaman akhir ini banyak orang yang meninggalkan imannya karena kelemahan daging. Saudara, firman Tuhan di dalam Galatia 4 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh dan juga kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan semua akan menjadi sia-sia. Saudara, orang yang telah meninggalkan imannya, dia akan terlibat kembali dalam kecemaran duniawi. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 21 sampai 22. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan dalam peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi akan mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi orang yang meninggalkan imannya itu akan kembali kepada hal-hal yang kotor, seperti diibaratkan anjing yang sudah makan, ya, dan kemudian memuntahkan makanannya, kemudian dia akan menjilat kembali muntahan itu. Demikian juga seperti babi yang sudah dimandikan bersih, tapi mau kembali lagi ke kubangannya yang kotor. Itulah orang-orang yang sudah meninggalkan imannya. Saudara, orang yang telah meninggalkan imannya oleh karena kelemahan daging, dia juga akan meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, juga
orang yang bakal tidak selamat adalah yang mencuri kemuliaan Allah, mencari keuntungan dari firman Tuhan, kemudian mengajarkannya dengan sewenang-wenang. Dan dia mencuri tahta kemuliaan Allah, yang sebenarnya kemuliaan itu hanya untuk Allah, tapi dia mencurinya untuk kemuliaannya sendiri. Maka hal ini yang membuat dia akan dicampakkan dari Allah. Karena namanya itu akan dicoret daripada daftar di kerajaan surga. Ya. Dan juga banyak orang yang mendua hatinya, karena mereka mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian juga orang-orang atau pendeta-pendeta Kristen, ya, mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon dan juga kepada Baal, campur baur, nggak karu-karuan, ya. Dan jelas mereka banyak yang mengejar kenikmatan dan kekayaan harta duniawi. Sedangkan firman Tuhan sendiri sudah menjelaskan bahwa orang kaya itu sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan orang yang mendua hati itu adalah orang yang suam-suam kuku. Itu ditulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, orang yang telah meninggalkan imannya akhirnya akan menjadi orang yang murtad. Mari kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya mulai yang ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengucap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian
yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Dan saudara, itulah orang-orang Kristen yang tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan sekarang siapakah yang akan diselamatkan? Orang Kristen yang akan diselamatkan yang tahan menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam arti menderita untuk mengalahkan dosa, untuk memerangi daging, mematikan daging, bukan karena melakukan kejahatan, membunuh, menipu, ataupun hal-hal yang lain. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu memang layak dihukum, saudara. Tapi yang dimaksudkan menderita ini adalah penderitaan-penderitaan yang nantinya akan memperkuat karakter kita menjadi karakter yang seperti Kristus. Kemudian juga yang bertekun dan setia sampai mati. Demikian juga yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi dia giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ikut dalam pelayanan, dan juga penderitaan karena kehendak Tuhan itu, dan selalu mengucapkan syukur apapun yang dihadapinya, dan juga menyucikan dirinya sehingga pada akhir hayatnya kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda. Saudara, jadi oleh darah Yesus akan menyucikan kita daripada segala dosa. Dan juga mengikuti ajaran Kristus, tidak melangkah keluar dari ajaran-ajaran Kristus, yaitu ajaran Kristus adalah pikul salib, sangkal diri, mematikan perbuatan-perbuatan daging, kemudian juga manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, dan juga menyembah di dalam roh dan kebenaran, tidak mempersembahkan untuk Baal dan Mamon dan juga berhala, dan juga memberi dengan kasih kerelaan dan sukacita, dan tidak menjadi serupa dengan dunia, dan juga tidak menjadi sahabat dunia, dan juga tidak mengasihi dunia. Bisa menjadi saksi, menjadi murid Tuhan dalam melaksanakan amanat agung. Saudara, Allah menyediakan fasilitas keselamatan, yaitu penebusan dosa oleh darah Yesus, dan juga kita dilahirkan kembali dari benih ilahi oleh firman Allah, dan juga kita diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus sebagai menolong kita, dan juga roh kasih karunia. Apa itu roh kasih karunia? Adalah zat ilahi yang memberikan kita energi dan kuasa untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dan juga Allah turut bekerja di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian saudara, kepastian keselamatan itu ditandai dengan yang pertama, karakter ilahi semakin bertumbuh
dalam segala arah secara nyata. Bukan hanya menjadi orang baik, tapi memungkinkan dia menjadi orang yang sempurna. Kedua, cara menilai keindahan dunia itu mulai berubah, mulai pudar. Tidak lagi punya keinginan kesenangan-kesenangan yang menyangkut duniawi. Karena kesenangan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Mereka akan lebih mengejar apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang ditawarkan oleh Tuhan, yaitu kepuasan yang tidak terbatas di dalam kerajaan surga. Ketiga, bersedia berkorban bagi pekerjaan Tuhan tanpa batas dengan segala kerelaan. Jadi dengan tidak berbantah dan tidak bersungut-sungut. Baginya melayani bukan hanya suatu kewajiban, melainkan suatu kebutuhan bagi rohnya. Yang keempat, kasihnya semakin bertambah, semakin murah hati, penuh dengan belas kasihan. Yang kelima, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan kematian akan dihadapi dengan sukacita. Dan sebaliknya, mulai bergairah terhadap realita kekekalan. Saudara, banyak orang percaya merasa pasti dikenal oleh Tuhan dan berkenan masuk surga, tapi dugaannya itu salah. Karena banyak orang itu percaya hanya untuk menghibur hatinya saja. Tidak ada kepastian di dalam rohnya. Itu hanya bisa terjadi. Kepastian itu adalah kesaksian Roh Kudus bersama dengan kesaksian kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu ditulis di dalam kitab Roma pasal 8. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, jelas firman Tuhan ini menjelaskan bahwa yang memastikan kita itu selamat akan masuk ke surga bukan hanya sebagai manusia yang kudus, tetapi adalah keluarganya Allah, ahli waris kerajaan surga, dan yang nantinya akan menerima pahala memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya yang kekal. Saudara, jadi firman ini kita akhiri dulu sampai di sini, dan kita akan menyambungnya di lain waktu di dalam channel YouTube Yehuda Diargo yang selalu akan menyampaikan pengajaran firman kebenaran yang berdasarkan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu
dalam hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mohon kemurahan yang daripada-Mu. Mereka yang mendengarkan firman ini Tuhan Yesus, urapi dengan kuasa-Mu, energi dan kuasa untuk memahami kebenaran dan memberikan lebih dalam pencerahan-pencerahan mengenai hal kebenaran, supaya mereka semuanya tidak ada yang tidak terselamatkan. Tuhan, jamahlah Roh Kudus. Demikian juga hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai alat untuk berbicara. Setiap kali Kau pakai untuk pengajaran dalam firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa daripada-Mu Roh Kudus, sebab hamba-Mu tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa kekuatan kuasa daripada-Mu. Hamba-Mu sebagai hamba Allah sadar bahwa hamba-Mu tidak mempunyai kemampuan apapun. Hamba-Mu hanya bisa mengandalkan Engkau yang akan menambah-nambahkan hikmat pengurapan untuk melayani sebagai tugas hamba-Mu melayani amanat agung. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkaulah yang patut menerima. Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.